Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai biaya. Biaya atau cost didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang bisa diukur menggunakan satuan uang, baik yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk memperoleh barang atau jasa atau untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva atau aset yang dimasukkan dalam neraca atau posisi keuangan. Contohnya, bahan baku yang dibeli oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku dan akan dicatat ke neraca atau posisi keuangan sebagai persediaan bahan baku. Jika bahan baku ini sudah memberikan manfaat atau sudah digunakan, maka nanti akan berubah menjadi beban atau expense. Beban atau expense itu adalah biaya yang sudah memberikan manfaat dan sudah habis. Beban dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurang dari pendapatan. Sebagai contoh, beban penyusutan, beban pemasaran, beban-beban operasi. Kita coba membedakan antara biaya dengan beban ya. Berkaitan dengan pembelian mesin misalnya. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin merupakan biaya. Tapi setelah dipakai dan menimbulkan penyusutan, maka akan menjadi beban. Perlengkapan kantor yang masih sisa, dia digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Persediaan bahan, persediaan produk dalam proses yang masih ada dan belum terjual digolongkan sebagai biaya. Sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Objek biaya. Objek biaya atau tujuan biaya adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Objek biaya bisa digunakan untuk menelusuri biaya dan menentukan seberapa objektif biaya tersebut dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Beberapa hal yang bisa dijadikan objek biaya, misalnya produk, departemen, kontrak, pesanan, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Pengukuran biaya tergantung pada kemampuan menelusuri biaya tersebut ke objek biaya. Jika kita telusuri biaya ke objek biaya, maka biaya bisa kita bedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke objek biaya. Misalnya begini, jika objek biaya yang digunakan adalah produk, maka setiap bahan yang menyusun produk itu, termasuk di dalamnya biaya paten dan royalti, maka itu merupakan biaya langsung.
Demikian juga halnya dengan biaya tenaga kerja langsung yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Itu juga merupakan biaya langsung. Adapun untuk biaya tidak langsung, contohnya biaya asuransi, biaya sewa pabrik, dan lain sebagainya. Jika yang dijadikan objek biaya adalah produksi, maka biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung. Sedangkan biaya overhead merupakan biaya tidak langsung. Berikutnya, kita akan mencoba mengklasifikasikan biaya. Klasifikasi biaya pada dasarnya merupakan proses mengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu. Pengklasifikasian biaya yang umum digunakan diantaranya berdasarkan produk, berdasarkan volume produksi atau perilaku biayanya, berdasarkan departemen, berdasarkan periode akuntansi, berdasarkan pengambilan keputusan. Baik, kita bahas klasifikasi biaya berdasarkan kaitannya dengan produk. Berdasarkan kaitannya dengan produk, biaya kita kelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi, yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dihubungkan dengan suatu produk. Kita bahas mengenai biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung dapat ditelusuri kepada produk selesai. Biaya bahan baku langsung adalah biaya-biaya berkaitan dengan bahan baku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk selesai. Contoh bahan baku langsung: kayu dalam pembuatan mebel, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban, kulit dalam pembuatan sepatu, tepung dalam pembuatan kue, dan lain sebagainya. Berikutnya, biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai. Biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya, upah koki kue, upah tukang potong kayu, upah tukang jahit, upah tukang linting rokok, upah operator mesin. Berikutnya terkait biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu komponen biaya berdasarkan kaitannya dengan produk. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam merubah bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini tidak bisa ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Biaya overhead kita kelompokkan menjadi bahan tidak langsung atau bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Kita bahas mengenai bahan tidak langsung sebagai komponen biaya overhead. Bahan tidak langsung ini merupakan bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk, tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai.
Contohnya amplas, pola kertas, oli, paku, staples, vanili dan garam, dan lain sebagainya. Komponen berikutnya dari biaya overhead pabrik adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu dalam mengolah produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contoh biaya tenaga kerja tidak langsung: gaji satpam pabrik, gaji pengawas pabrik, gaji operator telepon pabrik, gaji resepsionis pabrik, dan lain sebagainya. Komponen berikutnya dari biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung lainnya. Biaya ini adalah biaya-biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam mengolah produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contohnya, pajak bumi dan bangunan pabrik, biaya sewa pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya gaji akuntan pabrik, biaya reparasi peralatan pabrik, dan lain sebagainya. 2 dari 3 unsur utama biaya produksi bisa kita kelompokkan menjadi biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Yang termasuk biaya konversi adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya berikutnya, jika diklasifikasikan berdasarkan produk, adalah biaya non-produksi. Biaya produksi, biaya-biaya yang tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita bahas biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berkaitan dengan proses produksi. Biaya ini disebut juga dengan biaya komersial atau biaya operasi. Biaya komersial atau operasi bisa digolongkan juga sebagai biaya periode, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. Biaya non-produksi terdiri dari beban pemasaran, beban administrasi, dan beban-beban terkait dengan keuangan. Yang pertama adalah beban pemasaran. Beban pemasaran atau penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan jika produk selesai dan siap dipasarkan atau dijual ke konsumen. Contoh yang termasuk beban ini adalah beban iklan, beban promosi, beban komisi penjualan, sampel barang, gaji bagian penjualan, beban penjualan, dan lain sebagainya. Berikutnya, beban administrasi. Beban administrasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan kaitannya dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar berjalan efektif dan efisien. Contoh beban administrasi diantaranya gaji administrasi kantor, sewa kantor, biaya piutang tak tertagih, penyusutan kantor, dan lain sebagainya. Berikutnya, beban keuangan. Beban keuangan adalah biaya-biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan.
Contohnya adalah beban bunga. Baik, berikutnya kita akan coba mengklasifikasikan biaya berdasarkan volume produksi atau perilaku biayanya. Jika diklasifikasikan berdasarkan volume atau perilaku biayanya, maka biaya bisa kita bedakan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi selama rentang relevan. Biaya variabel per unitnya adalah tetap. Contohnya, biaya bahan bakar. Berikutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya bersifat tetap atau jumlahnya tetap selama rentang relevan tertentu, namun secara per unit berubah. Contohnya, gaji supervisor, biaya sewa, gaji eksekutif produksi, dan lain sebagainya. Berikutnya, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan unsur variabel. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, telepon, air. Berikutnya kita akan mengklasifikasikan biaya berdasarkan departemennya. Perusahaan manufaktur bisa dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama. Misalnya, departemen, unit kerja, atau kelompok biaya. Biaya berdasarkan departemen ini kita bedakan menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya adalah gaji mandor pabrik departemen bersangkutan. Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya adalah biaya asuransi masing-masing departemen. Berikutnya, pengklasifikasian biaya berdasarkan periode waktunya. Berdasarkan periode waktu, biaya kita kelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran modal yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya dilaporkan sebagai aktiva atau aset. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Sedangkan biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya mesin atau peralatan yang dibeli jika dikonsumsi akan kehilangan fungsi dan kegunaannya dan menimbulkan penyusutan. Nah, penyusutan inilah yang disebut sebagai pengeluaran pendapatan yang akan dilaporkan sebagai beban. Baik, berikutnya kita akan coba mengklasifikasikan biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Berdasarkan pengambilan keputusan, biaya bisa kita bedakan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan mempengaruhi keputusan. Biaya relevan diartikan juga sebagai biaya-biaya masa depan yang berbeda dalam beberapa alternatif. Biaya relevan terdiri dari biaya diferensial
yaitu selisih biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Biaya kesempatan, yaitu kesempatan yang dikorbankan jika memilih suatu alternatif. Biaya tersamar, yaitu biaya yang tidak terlihat namun mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya biaya bunga. Biaya nyata, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif. Contohnya biaya akibat menerima pesanan. Biaya yang dapat dilacak, yaitu biaya yang dapat ditelusuri ke produk selesai. Contohnya biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak relevan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan namun tidak mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan terdiri dari biaya masa lalu atau biaya histori, yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan tapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Misalnya terkait dengan pembelian mesin. Biaya terbenam, yaitu biaya yang tidak dapat dikembalikan. Contohnya adalah penyusutan bangunan. Nah, kita sudah selesai membahas konsep biaya dan pengklasifikasian biaya.